Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Udah Udah ya? ya udah. 5 doang kan? Kayaknya ada yang kurang deh. 5 doang kalau di Indonesia. Oke, intinya selamat malam semua. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon bareng Bimo sama Danu. Betul, episode ke-38. Episode 38. Gimana kemarin? Oke ya dengan kamera yang sederhana ya? Iya, Siap deh. rada runyek sih tapi ya udahlah Emang ya. Lumayan le. Pas gua 1080 gitu. Siap, gak tahu nih 1080 apaan? CC. Ya, CC. Stang tinggi. Gitu. Seperti biasa mantap. kita kembali lagi membacakan cerita-cerita dari teman Kliwon sekalian. Kita nggak bacain komen dulu nih dari YouTube. Wah siap dah. Udah. Oh iya, intinya komen-komennya semangat sih. Iya. Ucapan semangat. Ayo Ada bang, ada upload. enggak gini, ada Apa? tim yang wah gue enakan denger di Spotify. Ya monggo silakan. Iya, itu preferensi masing-masing aja. Betul. Kan ada yang lebih nyaman sambil nonton visualnya, ada yang lebih nyaman dengan audio doang. Kalau audio Nggak masalah. doang nanti home theaternya kebangun. Oh, home theater. Theater of Theater Mind. of Mind. Oh, home theater mahal, Pak. Tergantung Kalau belinya. home theater mahal. Kalau di Carrefour agak murah. Aduh, jangan disebut le. Bayar le. Kita harus lebih profesional sekarang nih. Cuy gitu. Ya udah. Perut gua panas le. Kenapa sih? Tadi gua kan kesini makan seafood dulu tuh. Makan Kerang ini. Uh-uh. Sok kamu. kerang. Bukan. Oh bukan. Itu mah di sana. Di mana tuh ya? Di Jawa Tengah tuh. Purwodadi apa? Nggak tahu deh, gue lupa. Iya, tadi gue tuh makan kerang hijau saus Padang kan. Weh. Nasi uduknya dikit banget le. Pas datang kan tek. Ya Allah, kecil banget ini cetakannya. Kecil, bener-bener kecil. Sampai gue nambah 2 kali. Gue liat anjir, nasi uduk kecil banget ini. Kayak ada yang Lagian- nyentong. Kayak topan. Kok topan? Ada yang nyentong. Kecil nggak? Yang mana sih? Ada yang entong yang digendong di tangan. Kecil kan. Iya, gue anjir nasi uduknya dikit banget. Itu Akhirnya gue nambah deh. kalau dulu masih ada gepeng tuh ya. Tahu gepeng gak sih? Tahu. Gue tadi malam abis nonton klipnya yang sama almarhum Benyamin juga tuh. Iya. Mas ini kenapa dikit banget ini? Dagunya maju ya. Dagunya maju. Ayo Mas dong Gepeng. podcast dong. Ayo. Siap. Teman-teman jaga kesehatan ya. Ini Danu udah mulai batuk-batuk. Iya. Terus 3 hari yang lalu kita jaga kesehatan tapi Sambil ngerokok. bodoh. Iya, apalagi di berita kan baru tuh coronavirus terkonfirmasi di Indonesia ada 2 kasus. Jadi buat teman-teman kita coba ngingetin kali ya biar rajin-rajin untuk cuci tangan dan jaga kesehatan. Betul. Serta rajin dengerin podcast Malam Kliwon. Siap. Mantap. Masuk. Langsung ya. 38. Wih, makin, Cerita pertama, makin dekat ke 50 lah gue nungguin nih. yoi, ini dia hanya mau disebutkan inisialnya aja. M. Ya iyalah inisial M doang. Iya kan inisial, bener dong. MW tuh ada. Iya. Salam kenal Danu, Bimo dan teman-teman Kliwon. Pegang dulu ini dulu. Ya Allah, tinggal taruh. Perkenalkan saya Saya M dari Surabaya. Ini dari Instagram nih, dari DM juga sebenarnya. Saya pengen sedikit berbagi pengalaman sehari-hari yang mungkin menurut teman-teman agak horor. Sebelum masuk ke pengalaman saya sedikit cerita.
Saya dari kecil termasuk golongan yang peka dan tipikal bukan orang penakut. Cuek ya. Cuek aja. Heeh. Cueknya luar biasa tuh, dia nulisnya cuek luar biasa. Makanya banyak pengalaman yang mau diceritain. Kebetulan memang turunan dari keluarga walaupun belum seperti eyang-eyang dan bapak saya yang bisa berkomunikasi dengan yang tak kasat mata. Kemampuan saya cuman baru sebatas tahu dan merasakan keberadaan mereka. Dan sekilas-sekilas sih ngeliat aja tapi belum terkontrol. Kali ini saya pengen cerita tentang kejadian yang saya alami di kampus. Saya dulu kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Kejadiannya sekitar tahun 2005 sampai 2006 pas saya masih kuliah semester-semester awal. Jadi zaman saya dulu gedung fakultas saya ada 2 gedung. Yang satu bangunan lama 2 lantai, yang satu lagi gedung baru 8 lantai. Cerita pertama, waktu itu saya ada kuliah pagi di gedung baru di lantai 6. For your info, gedung baru ini terutama yang lantai 6 dan 7 pada saat itu masih jarang dipakai aktivitas perkuliahan. Jadi dalam 1 jam kuliah bisa cuman 1 ruang aja yang dipakai. Dan gedung itu masih sepi banget karena aktivitas mahasiswa. Ruang dosen dan lain-lainnya masih terpusat di gedung lama. Singkat cerita, setelah kuliah pagi selesai, otomatis saya dan teman-teman langsung menuju lift untuk turun ke lantai bawah. Lift berkapasitas sekitar 10 orang atau lebih mungkin nih ya ditulisnya. Atau lebih gitu mungkin. Ketika mencapai berat tertentu, dan kalau lift penuh otomatis liftnya bakal bunyi. Iya. Gitu. Jadi kalau sekitar 10 orang atau lebih, liftnya itu akan bunyi tet 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 gitu, tandanya keberatan dan nggak bakal bisa ketutup pintunya. Dari lantai 6 nggak ada masalah, lift nggak over capacity dan tombol yang dipencet cuman ke lantai dasar karena kami semua memang mau turun. Tapi ternyata lift malah naik menuju ke lantai 7. Logikanya lift bakal naik ke lantai 7 ketika di sana ada yang pencet tombol. Awalnya kita positive thinking aja karena mikir mungkin emang ada mahasiswa dari lantai 7 yang juga mau turun. Sampai di lantai 7, pintu lift kebuka. Ternyata di satu lantai 7 itu kosong, sepi, gelap, gak ada tanda-tanda aktivitas kuliah sama sekali. Kami di lift cuman pandang-pandangan, tapi ya udah cuman diam aja. Sampai akhirnya salah satu teman mencet tombol buat nutup lift. Mungkin liftnya error. Kita pikir begitu. Tapi ternyata pintu lift gak mau nutup dong. Dan liftnya bunyi yang menandakan over capacity. Padahal sama sekali gak ada orang yang masuk. Saya seketika itu langsung mikir bahwasanya memang ada yang ikut masuk nih dari lantai 7. Cuman gak kelihatan aja. Akhirnya pada waktu itu ada salah satu temen yang entah cuek entah pemberani, dia ngalah buat keluar dari lift. Dan emang bener, setelah 1 orang keluar, lift bisa nutup dan gak bunyi lagi. 1 orang masuk, 1 orang keluar. Waduh, gue merinding diceritain nih. Gue kebayang jadi temennya ditinggalin, Pak. Cuek banget tuh berarti ya. Kita lanjut banget itu. ke cerita 2. Ini singkat. Gedung lama di kampus saya ini termasuk bangunan tua dan ada 1 ruang kuliah paling pojok, ruang 11. Yang gosipnya angker karena ada penghuni berupa kuntilanak. Kebetulan saya jarang banget dapat kelas di ruang 11. Bahkan seingat saya, dalam jadwal kuliah pada saat itu gak ada sama sekali jadwal kuliah di ruang 11. Jadi cerita itu cuma selintas aja. Dan kadang gak keinget sama sekali. Hari itu kebetulan saya ada jadwal kuliah pengganti jam 6 sore di ruang 11. Ruang kuliah tersebut masih model ruangan lama, ketutup, gak ada jendela kebuka, tapi hanya ada jendela kaca di bagian atas ruangan. Dengan 6 lampu gantung
lampu panjang yang modelnya kayak ayunan. Semoga kebayang ya. Oke. Yang kabelnya Oh iya, rada kabel, panjang. iya. Ah. Lagi bosen kuliah banget nih dan gak konsen. Jadi saya iseng ngamatin lampu-lampu gantung di kelas. Dan entah kenapa lampu yang di atas saya tiba-tiba gerak-gerak pelan-pelan dan makin lama makin kenceng. Jadi kayak ada yang ayunan. Jadi kayak ada ayunan gitu di atasnya. Ada yang ayun. Dari 6 lampu, cuman 1 lampu itu yang gerak. Sedangkan di ruang tersebut gak ada angin ataupun apapun yang logikanya bisa gerakin lampu tersebut. Saya memang gak bisa lihat dengan jelas, tapi saya akhirnya tahu kalau si kuntilanak yang lagi ayunin di lampu. Dosen saya nampaknya ngeh dan dengan santainya bilang, udah gak apa-apa, biasa aja, udah cuekin gitu. Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf kalau masih berantakan, kepanjangan, dan gak terlalu serem. Lain kali saya share cerita lagi ya. Terima kasih. Oke, ini nampaknya kampus ternama nih di kota Surabaya nih. Kampus Supposed negeri to be. ya. Kampus negeri dan punya lift 2005-2006. Udah cukup lama berarti ya. 2005-2006 udah ada lift. Nah sebenarnya cluenya adalah mungkin teman-teman di Surabaya tahu ruangan 11, ruangan angker. Nah itu tuh kampus apa tuh yang ruangan 11-nya angker. Di gedung lama tuh ya. Gedung lama. Gedung lama. Dosennya ini lagi ya, udah biasa gitu nanggepinnya. Kenapa? Udah nggak apa-apa, udah biasa gitu. Bisa jadi dosennya Cuekin peka aja. juga. Atau bahkan ngeliat ya. Atau bahkan bawaan dosennya. Yaudah. Tapi iya sih, gue kebayang ketika dia mendeskripsikan ruangan kuliahnya leh, yang benar-benar nggak ada jendela yang kebuka gitu loh. Jadi yang cuman kaca doang. Di kampus gue juga dulu ada satu gedung yang kacanya bukan kaca yang bisa dibuka gitu. Yang gimana? Enggak, tadi kan dia bilang bagian atasnya cuman kaca bisa dibuka tuh kayak gimana ya? Gue nggak kebayang sih. Cuman ada kaca di bagian atas. Bagaimana maksudnya ya? Mana sih? Nggak ada jendela tapi cuman kaca doang gitu loh leh, buat sinar matahari masuk. Jadi gue bayanginnya tuh kayak kelas-kelas yang di pojok dan dipaksakan untuk ada, ngerti nggak lo? Nggak terlalu proper sebenarnya buat kelas tapi dibikin jadi kelas. Ya. Oke, itu dari Mbak M ya. Wah lumayan senior nih dia nih, kuliah 2005-2006. Semester berapa ya? Lupa gue tadi bacain. Nggak Iya, dibacain ya intinya dia 2005 aja udah kuliah kan. Kan dari fotonya kelihatan udah tua apa belum pak. Iya sih, Mbak nih kita manggilnya ya. Mbak nih, Mbak M. Di Surabaya juga ada tuh yang stikernya M. Apa Solidarity M Forever. tuh? Oh itu di mana-mana pak. Iya cuman kan asalnya kalau nggak salah ya dari Surabaya bukan? Dari kampus ternama di Surabaya bukan? Apa Gue nggak Malang tahu ya? sih. Cuman setahu gue emang anak teknik mesin Iya sih ya. semuanya gitu. M Solidarity. Soalnya om gua juga ada nempelin di mobilnya gitu. Oh doi anak Surabaya. Mm-mm. Oh. Oke lanjut. Ini cerita dari Debbie. Sartian. Oh enggak. Bukan. Halo Kak Bimo dan Kak Danu. Perkenalkan nama gue Debbie. Gue punya beberapa cerita horor yang lumayan membekas di ingatan gue. Gue cerita dulu. Ini cerita yang gue inget ya, dan lumayan serem nih menurut gue dan keluarga gue. Jadi gini ceritanya. Tahun 1979 kalau nggak salah, pokoknya seingat gue. Pokoknya pas gue SMP, pas umur gue sekitar 12 atau 13 tahun, keluarga besar gue pernah ngadain arisan keluarga besar di salah satu villa di puncak. Tepatnya di mana gue lupa, tapi nama villanya itu kalau lo cari di Google, itu ada villanya lengkap dengan gambar-gambarnya. Buat keluarga besar gue, arisan kali ini paling membekas di ingatan. Karena di villa ini, kita sekeluarga ngalamin hal-hal aneh. Bahkan sampai harus kehilangan 2 oma tercinta kami
Yang percaya gak percaya dipanggil Tuhan beberapa hari setelah dari villa tersebut. Innalillahi. Walaupun kami sekeluarga menganggap ini adalah udah takdir Tuhan buat oma-oma kami. Jalan ke villa ini udah sulit banget karena posisinya yang ada di atas banget dan masuk gang kecil. Jadi kita harus naik tanjakan yang naik banget dan sempit, cuma muat satu mobil. Katanya pengurus arisan gue dapet referensi villa ini dari salah satu teman gerejanya. Villanya gede, tingkat 2 atau 3 gitu gue lupa. Ada kolam renang, gazebo, halaman luas, dan bangunannya bukan bangunan tua. Tapi kekurangannya villa ini banyak tangganya di dalam. Jadi kurang bersahabat untuk orang-orang tua kami yang ikut arisan. Oh iya, ini arisan keluarga yang lebih dari satu keluarga. Bisa sampai 10 kepala keluarga yang kalau dijumlah total orangnya ada sekitar 50-an. Oke. Jadi kebayang dong banyaknya orang pada saat itu. Dan ternyata kamarnya gak cukup. Jadi kita bener-bener kayak ikan pepes ngebagi kamarnya biar semuanya bisa tidur dengan layak. Pada saat itu kita bawa 2 orang oma kita. Yang umurnya satu oma gue 90-an tahun. Dan satu lagi adiknya oma gue, umurnya tuh 80 tahunan. Secara fisik mereka berdua udah kayak oma-oma selayaknya lah. Oma gue yang umur 80 tahun ini sehat bugar. Jalannya masih bagus, gak pakai tongkat sama sekali. Tapi oma gue yang umurnya 90 tahunan ini, beliau pada saat itu baru keluar dari rumah sakit. Dan keadaannya udah lemes, gak bisa bangun. Jadi kerjanya cuma tiduran aja di ruang keluarga. Kenapa diajak? Karena beliau saat itu udah keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Dan kita pikir kalau itu adalah kesempatan kita terakhir untuk oma bisa ikut arisan keluarga besar. Kita masih punya kenangan sama beliau dan juga udara puncak kan enak tuh, sejuk. Di samping itu kita juga berharap biar beliau bisa refreshing, sembari ditemenin semua anak cucu cicit dan keluarga lain-lainnya. Selain 2 oma gue itu, sisanya bapak ibu parubaya sekitar umur 50-60 tahun, anak-anak muda, anak kecil, dan 2 orang bayi. Gue mau ceritain suasana dalam villa dulu ya. Villa ini katanya punya orang Batak. Di dalam villa banyak foto-foto si pemilik villa. Ada foto mereka sekeluarga yang pakai baju Belanda. Tapi ada satu foto cewek yang menurut kita sekeluarga itu fotonya nyeremin. Karena kayaknya aneh aja gitu hawanya setiap kita ngeliat foto itu. Ceweknya ini mirip-mirip Nyai Roro Kidul, tapi bukan Nyai Roro Kidul ya. Mungkin kostumnya kali ya, pakaiannya. Malam pertama, pada saat habis maghrib, anak-anak kecil saudara-saudara gue ini pada banyak yang nangis gak karuan, gak tahu kenapa. Kita pikir, oh mereka capek kali ya, namanya anak-anak kan suka gitu. Kalau kebanyakan energi pas siang atau sore hari, malamnya suka rewel. Tapi anehnya mereka gak mau ditaruh di kamar. Misal ada yang udah tidur di kamar, gak berapa lama ditaruh, mereka pasti nangis-nangis maunya dan digendong keluar. Jadi malam itu kita adain ibadah di ruang keluarga yang gede banget itu. Waktu itu pendeta keluarga kita nyalain film pendek Kristen buat kita semua nonton. Selama ibadah, kita dengar kayak ada anak bayi nangis-nangis. Nah, ingat ya, di keluarga gue saat itu cuma ada 2 anak bayi. Yang mana 2 anak bayi ini semuanya itu ada di ruang keluarga sama mamanya. Digendong karena mereka gak mau ditaruh di kamar. Dan semua keluarga gue di ruang keluarga itu, gak ada yang di kamar satupun. Waktu itu nyokap gue bilang gini ke gue. Karena dengar ada suara anak bayi nangis, dia bilang, "Dek, coba lihat itu si Cesa, ponakan gue yang umurnya sekitar 6 bulanan waktu itu. Itu dia nangis di kamar, kebangun kali, gendong aja bawa ke sini." Terus gue dengan sigap langsung ngecek ke kamar-kamar. Pas gue sampai kamar gue baru ngeh. Lah semua orang kan pada di ruang keluarga ya. Akhirnya gue balik lagi ke tempat gue sambil bilang ke nyokap, "Tuh Cesa lagi bobo sama mamanya," sambil nunjuk ponakan gue.
Gak lama ada lagi anak bayi nangis. Nangisnya itu kayak nangis yang kencang banget, kayak bayi yang lagi dipukulin gitulah sambil ngeraung-ngeraung. Terus nyokap gue bilang lagi, tuh siapa sih deh yang nangis-nangis gitu. Terus gue cuma ngegeleng sambil bilang, gak tahu Mi, itu dari tadi nangis mulu, anak yang jaga villa kali. Dan gak cuma gue sama nyokap gue doang yang dengar ternyata, satu keluarga gue dengar semua. Otomatis kita positive thinking lah, oh mungkin anaknya penjaga villa. Waktu itu ibadah berlangsung lumayan lama, sampai jam 10-an malam. Dan pas akhir ibadah, pendeta gue itu bilang di doanya kayak gini, Tuhan, kalau ada kuasa jahat yang mau ganggu kami di villa ini, kami tolak dalam nama Yesus, biar Tuhan yang jaga. Habis ibadah selesai, kita bincang-bincang sebentar sambil ngabisin teh karena cuacanya cukup dingin. Terus kita semua pada tidur. Hari kedua, di siang hari, gue waktu itu lagi tidur karena malam hari gue gak bisa tidur. Kayak gak enak aja gitu hawanya. Tapi gue gak lihat apa-apa dan gak ada kejadian apa-apa juga. Tiba-tiba gue denger tante gue dari luar tuh teriak. Dan tempat itu di ruang keluarga. Oma Ari, tolong gitu. Gue kaget, terus gue langsung bangun lari ke ruang keluarga itu. Semua keluarga gue yang lagi berenang, lagi di gazebo, lagi di atas juga semua langsung lari berhamburan ke ruang keluarga. Pas kita sampai di sana, nggak taunya oma gue yang 80 tahunan tadi tuh, yang sehat, dia udah jatuh tersungkur di lantai dengan jidat yang penuh darah. Kita panik, lalu coba ngangkat si Oma Ari ini dan langsung ngambil minuman dan ngerebahin dia di sofa. Sambil kita pijit-pijit, ngobatin jidatnya yang luka dan berdarah, kita semua buat Oma Ari tenang dan ngilangin panik kita masing-masing dulu. Setelah udah tenang, kita tanya ke Oma kenapa kesandung ya jalannya? Lalu Oma gue jawab, gak tahu, tadi Oma dari kamar terus turun tangga, tapi udah sampai di bawah, Oma jatuh kayak ada yang dorong. Nah, tangga tempat Oma gue jatuh ini adalah tangga yang cuma ada 2 anak tangga nih, kecil banget, kayak tangga gitu doang. Cuma 2 anak tangga yang mengarah ke pintu samping villa dan mengarah ke lantai 2. Nah, logikanya tangganya cuma ada 2 anak tangga, samping kiri kanannya itu tembok, tapi oma gue jatuhnya bisa sampai menyebabkan jidatnya berdarah. Berarti dia jatuhnya keras banget kan? Menurut oma gue, dia udah sampai turun di tangga kedua dan kakinya udah napak ke lantai ruang keluarga, terus dia baru jatuh. Aneh kan? Nah, tante gue yang bisa ngelihat mereka dalam tanda kutip itu bilang kalau oma gue didorong sama hantu cewek, tapi dia cuma bilang sama beberapa anggota keluarga aja. Terus dia bilang, jangan kasih tahu yang lain, nanti pada takut. Kalau pada takut malah kita bikin mereka seneng. Kita berdoa aja yuk gitu. Abis itu kita bikin ibadah lagi siang-siang. Dan pada saat kejadian oma gue jatuh itu, yang 80 tahun tadi, oma gue yang umurnya 90 tahun, yang cuma bisa tiduran itu, dia menggeram kayak orang marah sambil ngelihat ke arah lukisan cewek tadi yang sempat dibahas di awal. Gue samperin oma gue sambil bilang, Oma kenapa? Tapi oma gue melotot doang dan terus menggeram. Gue takut banget karena gue gak pernah lihat oma gue seumur-umur segalak itu. Gue malah pikir oma gue kerasukan setan. Gue panggil om gue, kasih tahu kalau Oma Ana namanya. Oma Ana ini marah-marah. Pas om gue dateng, dia cuma sayang-sayang Oma Ana sambil bisikin di kupingnya doa Bapa kami. Gak berapa lama, oma gue pun tidur. Lalu sore harinya sekitar jam 3-an, tante om gue ada beberapa yang lagi nongkrong di gazebo. Tiba-tiba salah satu tante gue lari dari gazebo itu sambil teriak, Heh, kamu stop. Dalam nama Tuhan Yesus, stop kamu, pergi kamu. Dan dia lari ke arah ruang keluarga
ke oma anak gue yang umurnya 90 tahun itu. Kondisinya waktu itu oma gue lagi tidur pules dan ruang keluarga rame karena kita semua kumpul di situ pasca kejadian aneh sama dua oma kita itu. Kita yang di ruang keluarga langsung kaget dan berdiri. Semua kebingungan. Pas tante gue sampai di ruang keluarga, dia langsung meluk oma Ana sambil bacain oma gue doa. Terus dia peluk sambil nangis. Dia bilang, kita semua pulang hari ini ya. Kita gak usah tinggal dan datang ke villa ini lagi. Banyak orang jahat di villa ini. Ayo semuanya beres-beres. Akhirnya kita putusin untuk sore hari itu kita pulang. Karena keadaannya udah gak kondusif. Dan kita semua packing dalam keadaan deg-degan. Di ruang keluarga, oma-oma gue gak dibiarin tinggal sendirian. Yang cowok-cowok tuh pada nemenin oma gue. Kita packing bener-bener secepat kilat. Terus langsung kumpul lagi di ruang keluarga buat berdoa mau pulang. Pas di mobil gue tanya ke tante gue, emang lihat apa sih tante kok sampai nangis kayak gitu? Dia bilang dia lihat cewek rambut panjang pakai kebaya kuning persis kayak yang ada di lukisan itu. Jalan ke arah oma gue sambil bawa barang yang aneh gitu. Dia kayak mau melakukan hal yang jahat ke oma gue dan kayak mau nyekek oma gue. Gak lama dari kepulangan kita dari villa itu, 1 minggu kemudian oma Ana makin parah keadaannya dan akhirnya meninggal. Gak lama dari itu, oma Ari pun sakit keras. Beliau tiba-tiba jadi gak bisa jalan, gak mau ngomong, linglung, dan gak lama nyusul oma Ana. Kita semua gak mau mikir itu karena penghuni villa, tapi lebih mikir kalau ini udah rencananya, buat rencana Tuhan maksudnya, buat oma-oma kami. Tapi akhirnya villa ini kami blacklist dari referensi kami untuk penginapan. Segitu aja cerita dari aku, mohon maaf kalau kepanjangan dan berantakan. Nanti kalau ada waktu aku cerita kejadian horor lainnya. Selamat malam, God bless you all. Sangar bro. Gimana menurut lo? Siapa nama tadi? Debbie. Ntar udah kacamata dulu patah tiba-tiba. Serius lo? Gimana Bim? Ntar Menurut lo Bim? Kacamata dulu. Gue selama cerita ya, gue mencoba masuk ke ceritanya. Dan membayangkan, gue nggak tahu sih, coba deh search kayak gimana sih. Oh, villanya? Iyalah. Oke. Kan dia bilang di Google ada. Lanjut, gue sambil nyari. Jadi si Debbie ini cukup berani ya untuk menceritakan secara gamblang. Bagus sebenarnya kalau bangunannya kan dia bilang emang bukan bangunan lama kan. Wah anjing, Merinding gue. Merinding gue langsung. Iya sama. Iya. Wah anjing. Ada yang nikah di sini, ada yang gimana ya? Gue baca ceritanya mungkin dari sekian banyak cerita yang pernah gue baca Bim, dari teman-teman semua. Loh, ini Rianti Cartwright malah ngiklanin. Mungkin lumayan terkenal Bim, karena luas kan, kayak ya banyak yang mereferensikan lah. Ini walau-walam ya, maksud gue tanpa ada sentimen apapun dengan villa ini gitu ya. Dan tanpa ada maksud untuk menjatuhkan atau segala macam gitu ya. Ini kan based on ceritanya si Debbie tadi ya. Betul. Sangar banget sih. Energinya tuh sangar banget menurut gue.
Makanya tadi gue lagi ngomong kepotong ya. Yang mana? Dari sekian banyak cerita yang pernah iya. gue baca, kiriman dari teman-teman, ketika gue baca cerita ini, cerita dari Debbie, salah satu cerita yang menurut gue paling punya energi, ngerti Asli nggak? baru gue mau bilang. Iya kan? Masuk Le kita ke Apa ya? Gue susah mendeskripsikannya dengan kata-kata. Cuman tahu paham maksud gue. Gue dari tadi tuh ada rasanya gitu. gue juga mencoba masuk ke si villa itu juga sebenarnya. Hampir-hampir mirip sih. Mungkin bisa sama. Gara-gara ada kolam renangnya, gue nggak kebayang kolam renangnya, gue cuma tadi ngebayangin gazebo sama bentukan tangganya, dan gue udah yakin banget nih pasti kayu-kayu nih, ornamen dan segala macamnya, bener aja. Bener tuh kalau lo bilang tadi energi banget, gitu. Asli tuh. Masuk pak. Ending lagi. Iya. Kuat banget itu energinya. Si villa. Ceritanya apa mungkin karena deskripsi dari Debbie yang cukup komprehensif ya Le. Maksud gue sangat deskriptif nih dari. Kalaupun deskriptif kita udah sampai episode 38, banyak juga yang deskriptif. Iya sih. Maksudnya banyak juga yang lengkap dan kayak itu mati. Iya mati lagi. Oke lanjut ya. Teknis nih, nggak tahu kenapa nih Kameranya mati sendiri lagi anjing. Ngawur. Apa tadi? Iya lumayan deskriptif kayak cerita asrama yang di perawat tuh. Deskriptif banget. Asrama terus yang rumah sakit jiwa yang di Kabupaten Malang. Mungkin juga karena ketika gue baca ini lagi, anjing. Dan gue membacakan ulang ke teman-teman semua, theater of mind-nya tuh bener-bener kebangun gitu loh Bim. Itu iya. Sampai bayangan ketika ketika tantenya lari terus teriak, terus berasa banget kondisi paniknya keluarga dia saat ditimpa kejadian-kejadian kayak gitu. Packing buru-buru segala macam, kumpul di ruang tengah. Itu beneran deg-degan gue bacanya. lumayan menyedot energi ini. Iya. Capek anjing. Oke banget sih. Anyway, turut berduka juga ya tentang tadi kabar kedua omanya akhirnya meninggal ya. Cuman bagus dari Debbie-nya juga. Udahlah, mungkin memang sudah takdirnya Tuhan ya. Jadi ya sudahlah. Kita balik lagi ya tanpa ingin mendiskreditkan atau menjatuhkan villa tersebut. Cuma ini kita membacakan aja cerita dari Gak habis pikir aja gue itu 50 orang loh. Sebagaimana kuatnya berarti. Gadok men. Belum di atas banget itu. Oh iya. Gue lupa. Oh ini nih. Dia lupa di daerah mana. Ini cerita berikutnya. Iya. Oh. Udah ada. Wah namanya minta disensor tapi. Dan gue sensor mulu. Lah emang gue yang merencanakan. Kayak gue sama mantan gue nih inisialnya. BS dulu. Bambang Bayu Sataji. Lagi cedera. Main futsal. Lagi cedera. Enggak ya? Gak tahu gue. Oke, lanjut Bim. Capek ya? Iya kan? Capek pak. Lebih kuat berarti kita energinya. Bodoh ah. Perkenalkan, panggil saja nama gue BS. Tadi cerita yang tadi cocok tuh dijadiin bercakap malam Kliwon tuh. Bener. The best tuh. The best. Langsung aja besok naikin. Panjang tuh durasinya Le. Ya bodoh amat. Mantap panjang tapi ya. Mantap. 10 menit ada kali ya. Bodoh. Ya udah lanjut. Biar tim kameramen kita yang repot. Oke deh. Gue mau sharing ketika gue ditugasin dari kantor ke Ternate, Maluku Utara. Siap Maluku, gue suka nih. Pengalaman kerja pertama kali langsung penempatan di sana kantor gue. Bergerak di bidang pembiayaan mobil. Leasing berarti. Bukan ya? Nggak tahu gue. Lanjut ya. Oke, singkat cerita gue tinggal di kantor karena mau ngirit biaya kos. Jadi kantor gue itu 2 lantai berbentuk rumah. Di bawah dibuat kantor dan lantai atas
Ada 3 kamar yang salah satunya gue tempatin. Yang 2 ditempatin staff yang lain. Yang 2 ditempatin staff yang lain. Pertama kali gue datang ke sana, memang ada omongan-omongan dari orang-orang kantor situ mengenai bangunan kantor gue yang katanya spooky. Tapi secara gue orangnya cuek dan gak sensitif banget, dan memang berniat mengirit biaya, jadi gue jalanin aja tinggal di situ. Setelah beberapa bulan, gue udah tinggal di kantor tersebut. Gak ada tuh hal-hal aneh apa-apa. Cuman gue ngerasa aja merinding ketika gue jemur pakaian di teras lantai atas. Oke, kejadian horornya letaknya di kamar gue yang gue tempatin. Itu kejadian gak tahu jam berapa. Gue kalau tidur itu matiin lampu. Dan gak ada hordeng di jendela gue. Jendela gue pasti gue buka sedikit biar ada angin yang masuk. Kejadian pertama nih, gue lagi tidur, tempat tidur gue menghadap ke jendela. Entah kenapa gue kebangun tengah malam, dan pas gue melikin mata, ternyata di depan gue di pojokan kamar udah ada sosok cewek diem aja ngeliatin gue. Anjir, gue kaget banget waktu itu dan buang muka geser badan ke arah kiri muka gue, ke arah pintu lebih tepatnya. Di situ juga ada lagi sosok wanita. Mati, gue bilang dalam hati. Posisi udah gak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya gue nutup muka gue pakai selimut sambil berdoa sampai ketiduran. Kejadian kedua, posisi gue juga lagi tidur dengan posisi yang sama seperti kejadian pertama. Itu gue lagi tidur dan kebangun gara-gara pas gue lagi tidur gue ngerasa berisik banget, kayak ada anak kecil lari-larian di kamar gue. Dan benar, ketika gue melek, dia lagi lari-larian di pinggir kasur gue sambil melongok ke muka gue pas gue melek. Langsung gue buang muka ke tembok sambil nutup selimut muka gue. Sambil nutup selimut, dan gue berdoa sampai gue ketiduran. Dan dari kejadian-kejadian itu ada kejadian lagi nih dari OB yang tinggal di kamar sebelah. Kejadiannya sama harinya dengan kejadian pertama gue tadi. Pagi-pagi gue cerita ke orang kantor dan dia juga cerita kejadian yang dialamin sama persis nih. Kejadian yang dialamin juga maksudnya. Ketika dia tidur telentang, dia merasa kayak ada tetesan air terkena di mukanya dia. Ketika dia melek, ternyata tetesan air itu adalah rambut dari sosok wanita yang gue lihat di kamar gue. Netes-netes air tuh ya dari rambutnya. OB gue buang muka ke arah tembok dan pas nengok, aduh, ada tangan sosok itu di sebelah mukanya dia sampai dia pingsan bangun besok paginya. Dan juga kejadian sama penjaga malam di kantor gue yang biasa jaga malam untuk jagain pool mobil-mobil tarikan yang ada di belakang kantor gue. Dia biasa datang jam 10 malam sampai jam 7 pagi biasanya jaga. Ketika itu dia ceritanya lagi keliling jaga di pool belakang sambil bawa-bawa senter. Karena posisi pool saat itu bener-bener gak ada penerangan sama sekali kecuali bangunan kantor. Dan pas posisi penjaga itu lagi mengarah ke kantor, dia ngeliat sosok kayak gue, badannya lagi di posisi pintu bangunan kantor dan masuk ke dalam kantor. Itu kejadian sekitar jam 11-an. Dia panggil-panggil nama gue dan dikejar sama dia masuk ke dalam kantor. Dia cari, kok gak ada siapa-siapa. Sampai penjaga pool tersebut mastiin ke kamar gue dan nanya ke gue, apakah gue baru dari belakang atau enggak. Ya gue jawab enggak lah, karena gue di kamar sambil nonton TV. Dan gue penasaran dengan bangunan kantor itu. Akhirnya nanya ke teman bokap gue yang paranormal nih. Menurut dia bangunan kantor itu aman-aman aja, gak ada penunggunya. Cuma bangunan itu menjadi jalur mereka kayak rumah singgah. Oke. Ya berarti ada apa-apanya nih. Mungkin gak nungguin tapi cuman Iya. jalur lewatnya. Ya kurang lebih hampir 1 tahun gue tinggal di situ dengan beberapa kejadian-kejadian kecil yang aneh. Gak kecil mas,
Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngekos. Bukan karena takut, tapi karena ada teman sharing budget kosnya. Ya kayaknya itu beberapa hal pengalaman yang gue mau sharingin ke teman-teman podcast semua. Mantep banget ya. Ternate cuy. Maluku Utara. Maluku Utara. The best. Digangguinnya sama dia sama OB-nya. Mana paling parah OB-nya. OB-nya sih. OB pingsan. Ketetesan air pas melek. Wah. Penampakan kan depan muka. Buang muka ke kanan. Ya tangannya. Wajar sih pingsan. Itu seseknya paham tuh gue tuh. Iya. Gitu tuh pasti. Ngap tuh. Ngap. Pingsan udah. Aduh. Matahari merah muda udah. Pingsan. Yoi. Oke, cerita tadi dari Mas BS tadi dari Ternate menjadi cerita penutup episode 38. Ngomong-ngomong tadi teman-teman, sorry kalau misalnya tadi sempat agak berubah angle sedikit ya. Iya. Kita baru tahu karakteristik dari kamera ini. Gitu Kameranya tadi overheat. Kepanasan. Ini mungkin teman-teman yang denger di Spotify, ini apaan sih dari tadi bahas kamera? Karena kita juga udah ada di channel YouTube. Betul. Gitu. Channel YouTube-nya apa? Namanya sama, Podcast Malam Kliwon. Benar. Dan untuk cerita kedua dari Debbie tadi, mungkin teman-teman denger ada nit gitu ya. Karena kita putuskan untuk nyensor aja deh. Sensor aja lah. Daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, karena gawat. Sensitif. Betul. Oke ya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Dan pamit. Bimo pamit. Selamat malam Kliwon.